Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk tafaqquh fid din, memahami agama. Karena pahamnya kita agama itu bukti atau tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah pahamkan dia agama. Berarti kalau seandainya kita paham agama, itu menunjukkan Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Berarti pemahaman sebaliknya dari hadis ini adalah kita kalau nggak paham agama, tanda-tanda Allah menginginkan keburukan kepada kita. Maka bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bermajlis ilmu. Tak lupa salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat dari gelapnya jahiliyah menuju terangnya agama Islam. Insyaallah kita melanjutkan materi kita pada bagian kelima dari kitab wudu, sunnah wudu. Ada beberapa perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan saat berwudu, di mana orang yang melakukannya mendapatkan pahala dan orang yang meninggalkannya tidak berdosa. Jadi yang namanya sunnah atau mustahab atau mandub, ini nama-nama atau lafaz-lafaz yang sama, artinya dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Itu istilah-istilah sunnah, masnun, mustahab, kemudian nafilah, kemudian masyru'. Itu istilah-istilah yang sama dalam kitab-kitab fikih. Baik, perbuatan-perbuatan ini disebut dengan sunnah wudu, yaitu yang pertama tasmiyah, mengucapkan basmalah. Tasmiyah atau basmalah itu kurang lebih sama. Di awal wudu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. La wudu'a, tidak ada wudu. Baik, di sini ada khilaf antara ulama. Untuk tasmiyah ini sebagian ada mengatakan dia wajib. Sebagian ada yang mengatakan tasmiyah itu wajib, sebagian ada yang mengatakan dia sunnah. Bagaimana bisa berbeda? Yang mengatakan wajib, dia mengartikan tidak ada wudu yang sah. Diartikan dengan la resortnya tidak ada wudu yang sah bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Baik, itu bagi yang berpendapat wajibnya tasmiyah. Adapun yang memandang sunnahnya tasmiyah, mereka mengatakan la di sini adalah nafyul kamal, menafikan kesempurnaan, bukan nafyus sihhah, bukan menafikan kesahihan, bukan menafikan keabsahan. Berarti artinya tidak sempurna wudu, tidak sempurna wudu bagi siapa yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Ya, seperti itu. Dan wallahu alam yang rajih adalah dia sunnah. Dia sunnah. Baik. Jadi la wudu'a, kalau kita katakan sunnah berarti apa? Arti dari la di sini adalah nafyu al-kamal, menafikan kesempurnaan, bukan nafyus sihhah, bukan menafikan keabsahan. Tapi tidak sepantasnya kita tinggalkan karena ngucapin basmalah enggak bayar. Mudah, enggak berat. Sangat mudah sekali, bismillah. Apalah repotnya baca bismillah gitu ya. Nah, jadi tidak sepantasnya kita meninggalkannya.
tapi tidak ditambah Ar-Rahman Ar-Rahim. Mungkin sebagian mengatakan dosanya apa mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebenarnya secara lafaz enggak ada yang salah dengan nama Allah yang Maha Rahman yang Maha Rahim. Tapi yang salah adalah kita enggak ikut aturan Nabi SAW. Karena Nabi bisa aja ngucapin Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita itu disuruh ikut apa kata Nabi SAW. Batasannya begitu ya begitulah. Pernah pada suatu hari di zaman Abdullah bin Umar ada orang bersin, hasyih alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalatu wassalamu, jadi ada lafaz wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dipanggil sama Abdullah bin Umar, sini kamu. Aku nih orang yang paling sering bersalawat kepada Rasulullah SAW. Namun kalau bersin cukup mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita katakan salahnya apa bersalawat? Salahnya adalah tidak diucapkan pada tempatnya, waktunya, dan sifat yang disyariatkan dalam agama Islam. Jadi cukup mengucapkan Bismillah. Kemudian yang kedua bersiwak atau gosok gigi. Yang paling mudah adalah dia bawa siwak, mudah sekali dia menggunakannya. Sebagaimana telah kita bahas tentang siwak sebelum ini. Rasulullah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu." Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka agar bersiwak setiap kali wudu. Artinya, Nabi pernah ingin mewajibkan bersiwak sebelum wudu bagi umatnya. Tapi Rasulullah tidak jadi mewajibkan kepada umatnya untuk bersiwak sebelum wudu karena khawatir apa? Memberatkan. Khawatir memberatkan. Nabi SAW disifatkan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian Rasul dari diri kalian, dari manusia, min anfusikum, azizun 'alaihi ma 'anittum. Terasa berat apa yang memberatkan kalian. Harisun 'alaikum, sangat semangat memberikan petunjuk kepada kalian. Dan sangat penyayang kepada orang-orang beriman. Jadi Rasulullah itu tidak suka memberatkan umatnya. Sama seperti sholat tarawih, Rasulullah keluar malam pertama, malam kedua, malam ketiga, kemudian Rasulullah tidak hadir. Sedangkan sahabat sangat semangat sekali sholat bersama Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah khawatir sholat tarawih diwajibkan. Baik, itu yang kedua, bersiwak atau gosok gigi. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan di awal wudu. Membasuh kedua telapak tangan di awal wudu. Berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Karena beliau membasuh kedua telapak tangannya sebelum berwudu 3 kali, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sifat wudu beliau. Jadi membasuh kedua telapak tangan di awal wudu itu sunnah, bukan wajib. Artinya kalau ditinggalkan pun tidak membuat wudunya batal dan sebagainya, tapi sah. Wudunya dianggap sah ketika dia meninggalkan basuhan kepada kedua telapak tangan. Tapi perlu dipahami, kalau seandainya kita ingin membasuh kedua telapak tangan, baru bangun tidur malam, bangun tidur dari malam hari, maka kalau seandainya berwudunya dengan wadah, bukan dengan keran, jangan kita memasukkan tangan kita ke dalam wadah secara langsung. Akan tapi kita tuangkan air, Jadi gini, misalnya ini wadah. Kita tuangkan, menggosok tangan dulu. Baru setelah tangan digosok, setelah itu barulah kita ambil satu persatu. Sebagaimana ini insyaallah akan dibahas dalam perkara-perkara yang dimakruhkan. Baik. Jadi artinya kalau seandainya kita berwudu dengan wadah, pakai gayung, ember dan sebagainya, dan kita baru bangun tidur, jangan langsung celupkan. Akan tapi kita angkat wadahnya itu, kita tuangkan ke tangan dulu. Kita bersihkan tangan, baru kita Kita ambil satu persatu seperti itu. Baik. Yang keempat,
berkumur dan beristinsyak itu sebenarnya wajib, baik puasa maupun tak puasa. Yang sunnah ini apa? Kenceng-kenceng ketika kumur-kumur. Kalau dalam bahasa Arabnya itu apa? Al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyak. Betul-betul apa? Kumur-kumur yang kenceng-kenceng. Kalau terjemah ke Indonesia itu apa? Bersungguh-sungguh dalam kumur-kumur dan istinsyak bagi yang tidak dalam keadaan berpuasa. Itu maksudnya. Khawatir salah paham. Oh, kumur-kumur dan istinsyak itu sunnah. Ah, ini khawatir. Jadi dia sebenarnya wajib. Berkumur-kumur dan istinsyak itu apa? Wajib. Yang nomor 4 di sini sunnah itu apa? Dengan apa? Bersungguh-sungguh, kenceng-kenceng istinsyak dan madmadah itu sunnah bagi yang tidak berpuasa. Sungguh telah diriwayatkan dalam sifat wudu beliau, famadmada wastanthara, lalu beliau berkumur dan beristinthar, mengeluarkan air dari hidung. Dan berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaima, maksimalkanlah, ya bersungguh-sungguhlah, atau bahasa mudahnya kenceng-kenceng di dalam beristinsyak, menghirup air ke dalam hidung, kecuali kamu sedang berpuasa. Bukan berarti kita puasa ndak madmadah dan istinsyak, salah paham. Tetap madmadah dan istinsyak, cuman tidak mubalaghah, tidak bersungguh-sungguh. Itu perlu dipahami. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, menggosok lengan dan menyelang-nyeling atau menyela-nyela jenggot yang tebal atau yang panjang dengan air sehingga air masuk ke dalamnya. Berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa yadluku dhira'aihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu maka beliau menggosok kedua lengan beliau. Yadluku itu menggosok atau mengurut. Jadi ada air mengalir, kita ginikan. Kita ginikan itu, kita gosok-gosok seperti ini, itu sunnah. Kalau seandainya tangan kita celupin ke sungai, kita yakin bahwa dari ujung jari sampai mirfak, sampai siku ini kena, tanpa menggosok-gosok, cukup nyelup gitu aja, sah. Dia telah melaksanakan wajib, tapi tidak mengamalkan sunnah. Ya, dicemplungin aja tangan, dia yakin bahwa air itu mengenai seluruh yang diwajibkan sampai siku, maka sah tanpa dia gosok-gosok. Tapi kalau saya sambil menggosoknya dengan tangannya, ini sunnah, dia mengamalkan sunnah. Kemudian demikian juga perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, kana yudkhilul ma'a tahta hanakihi fa khallala bihi lihyatahu. Beliau memasukkan air ke bawah janggutnya lalu menyelang-nyeling jenggotnya, menyela-nyela begini. Jadi ada air lalu diginikan. Nah itu. Jadi apalagi itu ketika di wajah, ketika kita membasuh wajah, ya kan? Basuh wajah, nanti ambil air, kita sela-sela begini. Nah, ini sunnah, menyela-nyela jenggot. Dan ini juga hadis ini juga bukti. Hadis ini juga bukti bahwa memelihara jenggot itu apa? Sunnah atau wajib? Jangan salah paham deh. Wajib. Ya. Dan insya Allah tidak mengurangi ketampanan. Kemudian yang keenam, mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri untuk kedua tangan dan kedua kaki. Ya. Ini memang sunnah, tapi untuk yang keenam ini, ya, walaupun dia sunnah, tapi nggak pantas kita mendahulukan kiri. Ya, baik, karena Nabi SAW dalam sebuah hadis, kana yuhibbut tayamuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Ya. Beliau suka mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam segala urusan beliau yang ya arahnya positif, yang arahnya baik, yang baik. Ya. Kalau seandainya yang negatif-negatif, yang nggak bagus apa? Kiri, ya. Kiri. Nah jadi wudu itu baik, maka
kita dahulukan kanan. Kita dahulukan kanan. Begitu juga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berwudu mendahulukan kanan. Masa menyisir aja dahuluin kanan, pakai sendal dahuluin kanan, kaos kaki, sarung tangan dan sebagainya itu dahuluin kanan. Masa wudu kiri, kan rasanya gimana gitu? Rasanya gimana? Saya punya kawan, dia yang satu ngerokok pakai tangan kanan, satu ngerokok pakai tangan kiri. Yang ngerokok pakai tangan kiri bilang, "Taqillah, ngerokok pakai tangan kiri, tangan kanan, pakai tangan kiri," kata dia. Padahal dia ngerokok. Baik. Nah, jadi walaupun ini sunnah, tapi tidak pantas kita wudu mendahulukan kiri dulu. Enggak pantas kita mendahulukan kiri dulu. Baik. Yang berikutnya, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an, yang ketujuh, membasuh 3 kali untuk wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Yang wajib adalah sekali. Ya, membasuh sekali itu dikatakan sudah melaksanakan yang wajib. Kalau mau mendapatkan yang sunnah, pahala tambahan 3. Pahala tambahan di 3. Sebagaimana yang telah diriwayatkan secara sahih dari beliau, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratan wa marratain wa thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan membasuh anggota wudu sekali, 2 kali, dan 3 kali. Jadi sekali itu, di Rasulullah pernah sekali, pernah 2 kali, pernah 3 kali. Sekali itu ya untuk menunjukkan kepada umatnya bahwa itu wajib. Standar wajib itu. 3 itu apa? Sunnah. Dan yang sering dilakukanlah 3. Kenapa 2? Untuk menunjukkan bahwasanya 3 itu sunnah. Jadi terkadang gini hadirin sekalian, contoh gini ya. Kita kalau Jumatan itu kan disunahkan baca Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah, betul ya? Tapi termasuk sunnah sekali-kali baca selain itu, termasuk sunnah. Tujuannya apa? Supaya orang tahu itu sunnah, enggak wajib. Sama seperti di luar negeri, terutama di negeri Arab, itu rata-rata kalau subuh Jumat itu kan al-insan dengan apa? As-sajdah dengan al-insan, itu kan? Rata-rata seperti itu di setiap masjid di negeri Arab. Tapi mereka kalau kita perhatikan terkadang membaca selain itu. Terkadang membaca selain itu. Tujuannya apa? Supaya tahu itu sunnah. Karena ada di sebagian negeri itu sepanjang tahun as-sajdah dengan al-insan, sehingga ketika pernah pada suatu hari ada yang tidak baca itu, ada sebagian yang sujud sahwi. Ada sebagian yang sujud sahwi. Ini kan berarti kan apa? Jadi tercetak di benaknya bahwa as-sajdah dan al-insan itu seakan apa? Wajib. Nah, ini. Jadi sunnahnya 3 ya. Kemudian wajibnya 1, tapi termasuk sunnah kadang-kadang kita 2. Termasuk sunnah kadang-kadang kita apa? 2. Nah, jadi ini perlu kita pahami. Kemudian yang ke-8, membaca zikir sesudah wudu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum ahadun yatawaddau fayusbighul wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa'." Siapapun dari kalian berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia mengucapkan, "Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, kecuali pasti pintu surga yang 8 dibukakan untuknya, dia akan memasukinya dari pintu mana saja yang dia kehendaki." Amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Ini menunjukkan Allah itu syakur, Allah itu maha berterima kasih. Hamba buat sedikit, Allah balas banyak. Itu arti dari asy-syakur. Nah, jadi
apalah capeknya ngucapin itu, nggak bayar, kemudian pendek lagi, tapi pahalanya apa? Dibukakan 8 pintu surga yang 8 pintu surga. Silakan mau masuk yang mana? Subhanallah, suatu kemuliaan. Jadi setiap habis sholat kita baca ini. Ada juga lafaz yang juga sahih, yaitu ya Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang selalu bertaubat dan jadikan aku orang yang selalu bersuci. Ini juga lafaznya sahih. Lafaznya sahih. Jadi setelah baca ini tadi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, lalu kemudian tambah Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kalau menghafal di awalnya susah, tapi kalau misalnya salat sehari 5 kali, dibaca 5 kali, insya Allah hafal. Kayak Al-Fatihah insya Allah. Bayangkan kalau ditambah duhanya, ditambah witirnya, tambah ininya, baca terus, insya Allah hafal. Baik. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi tadi kita kesimpulannya di sini dalam kitab bahwa sunnah-sunnah wudu di sini ada 7. Sunnah-sunnah wudu di sini ada ada 8. Ada 8. Kemudian bagian ke-6, pembatal-pembatal wudu atau bahasa Arabnya nawaqidul wudu, mubtilatul wudu, pembatal-pembatal wudu. Pembatal adalah sesuatu yang membatalkan wudu dan merusaknya. Ia berjumlah 6. Ia berjumlah 6. Ini juga kita harus perhatikan mana perkara-perkara yang bisa membatalkan, mana yang tidak membatalkan. Baik. Yang pertama, apa yang keluar dari 2 jalan, 2 jalur, yakni jalan keluarnya air seni dan tinja. Yang keluar ini bisa berupa air seni dan tinja, mani, madhi, darah, istihadah, angin sedikit atau banyak. Yang biasa atau yang tidak biasa. Yang biasa itu tadi, darah, istihadah, madhi, mani, tinja, seni dan sebagainya, itu yang biasa. Atau keluar sesuatu yang tidak biasa dari 2 jalur. Maaf, keluar cacing, batal wudunya. Keluar nanah, batal wudunya. Keluar ular, kalau. Karena disebutkan dalam kitab fikih, kalau seandainya dari lubang itu keluar ular misalnya, batal wudunya. Disebutkan dalam kitab fikih begitu. Yang baik yang biasa atau yang tidak biasa. Baik. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Au jaa ahadum minkum minal ghaid," atau salah seorang dari kalian kembali dari tempat buang air kakus. Artinya apa? Batal. Maka hendaklah dia berwudu jika hendak melaksanakan salat. Ini silakan dibaca secara sempurna Al-Maidah ayat 6. Pernah kita baca kemarin. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa." Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas hingga ia berwudu. Hingga ia berwudu. Jadi kalau berhadas wajib wudu. Ya, wajib berwudu. Walaupun dia seorang imam. Pernah ada fenomena yang jarang sekali terjadi. Jadi ada seorang imam di Masjid Nabawi, sudah akan takbiratul ihram, qaddarullah beliau mungkin batal, lalu kemudian beliau bilang, "Saya wudu dulu." Wudu ke tempat wudu, ditunggu sama makmum udah berdiri. Itu pernah terjadi. Ini keadaan yang kadang sangat apa? Sangat jarang kalau seandainya apa? Kalau kita tidak berlapang dada, kadang kita lanjut aja batal-batal wudu, yang penting makmum nggak tahu. Jadi tetap harus berwudu. Ya walaupun kita makmum ataupun imam. Walaupun apa? Imam. Dan pernah ada satu cerita di daerah Mesir. Imam sudah baca panjang sekali. Habis sholat ingat, afwan jamaah, ana belum wudu. Bisa bayangkan akhirnya apa? Ulang sholat panjang, sholat subuh panjang. Baik. Jadi wajib dia kalau seandainya berhadas wajib
berwudu kalau hendak salat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin min gha'itin wa baulin wa naumin." Akan tetapi karena buang air besar dan kecil serta tidur. Hadis ini potongan hadis, maksudnya tidak membatalkan wudu, akan tapi kalau seandainya dia buang air besar, kecil serta tidur, maka itu membatalkan wudunya. Maka dia wajib berwudu karena perkara-perkara ini adalah membatalkan wudunya. Kalau ghaid dan baul ini jelas tadi, ya. Kalau naum itu nanti ada pembahasannya secara khusus. Kalau tidur itu kenapa dia membatalkan? Tidur kenapa membatalkan? Ayat di sini sebutkan nomor 3. Jadi kalau orang tidur itu matanya kan tertutup, sedangkan mata itu dia seperti pengikat untuk lubang ya kemaluan dan lubang dubur, dia seperti pengikat. Ketika dia tidur maka pengikat itu ya lepas. Akhirnya apa? Angin keluar masuk mudah. Angin keluar itu mudah. Angin keluar itu apa? Mudah. Apalagi orang yang sudah meninggal, diurut sedikit aja langsung apa? Keluar. Jadi mata itu seperti pengikat bagi dubur dan kemaluan. Makanya orang yang tidurnya pulas, tidak lagi sadar apa yang ada di sekitarnya, itu membatalkan wudu. Kenapa? Karena ada kemungkinan sesuatu keluar dari ya dua jalur, bukan dua jalur apa? Ya dua jalur itu, dua jalur itu. Nanti nomor 3 insyaallah. Kemudian juga sabda beliau tentang orang yang ragu apakah keluar angin darinya ataukah tidak dari duburnya, apakah keluar angin atau tidak. Fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Maka janganlah dia berpaling membatalkan salat sehingga dia mendengar suara atau mencium bau. Ini potongan hadis. Jadi ceritanya begini. Kalau ada orang terasa kok kayak ada sesuatu yang keluar, tapi dia nggak yakin. Kok ada sesuatu yang keluar dari duburnya, ya. Tapi dia nggak yakin. Maka di situ dia memastikan dengan 2, yaitu apa? Dengar suaranya atau dia mendapati baunya. Dengar suaranya atau dia mendapati baunya. Kalau mau kehati-hatian, ya sudah batalkan lalu wudu. Tapi kalau misalnya dia mau mengambil sikap seperti sabda Rasulullah ini juga tidak masalah. Jangan dia beranjak, jangan dia batalkan sampai dia memastikan ada suara atau ada bau. Intinya keluar dari lubang itu batal, itu intinya. Karena pembahasan nomor 1 apa? Setiap yang keluar dari 2 jalur, baik jalur kemaluan ataupun jalur dubur. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, keluarnya najis dari bagian tubuh lainnya. Bila yang keluar adalah ya kencing atau tinja, maka ia membatalkan secara mutlak karena keduanya masuk dalam cakupan dalil-dalil di atas. Bila selain dari keduanya seperti darah dan muntah, maka bila kotor dan banyak, maka yang lebih utama adalah berwudu disebabkannya. Di situ ya penulis mengatakan maka yang lebih utama adalah berwudu disebabkannya, karena memang masalah muntah itu ada khilaf antar ulama. Ya. Tapi ada hadis yang jelas lafadznya. Rasulullah bersabda, "Man dara'ahul qai'u," ya. Man dara'ahul qai'u dalam sebuah hadis, barang siapa yang muntah, maknanya barang siapa yang muntah maka tidak batal wudunya. Barang siapa yang sengaja muntah maka batal wudunya. Sengaja muntah gimana? Dia colok mulutnya atau dengan cara-cara yang lain. Sengaja muntah, dia mengeluarkan muntah dengan sengaja. Tapi kalau muntah nggak sengaja, ya menurut hadis tadi nggak batal. Makanya di sini sebutkan maka yang lebih utama, itu menunjukkan bahwasanya dalam permasalahan ada apa? Ada khilaf, dan penulis ini mengambil sikap kehati-hatian. Maka yang lebih utama adalah berwudu disebabkannya demi mengamalkan kehati-hatian. Sedangkan bila sedikit maka tidak perlu berwudu berdasarkan kesepakatan ulama. Nah, baik. Kemudian yang ketiga, hilang atau tertutupnya akal.
hilang atau tertutupnya akal, baik karena pingsan atau tidur. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin." Akan tapi karena buang air besar dan kecil serta tidur. Tidur yang pulas. Tidur yang betul-betul enggak sadar lagi apa yang ada di sekitarnya. Ya, patokannya pulas, enggak sadar lagi apa yang ada di sekitarnya. Baik duduk, baring, berdiri, enggak jadi masalah. Ya. Jadi kenapa kita katakan pulas? Karena ada sebuah hadis sahabat Nabi SAW menunggu sholat sampai kepalanya ngangguk-ngangguk. Maksudnya apa? Ngantuk. Kepalanya sampai apa? Mengangguk-ngangguk itu. Kemudian Rasulullah datang, mereka pun langsung apa? Sholat. Itu menunjukkan bahwasanya tidur yang tidak pulas, tidak nyenyak gitu, yang dimana dia masih sadar apa yang di sekitarnya itu tidak membatalkan. Tapi kalau sudah pulas sekali, mau dia duduk kayak baring, berdiri dan sebagainya, dia membatalkan wudu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-'ainu wika'us sah, faman nama falyatawadda." Mata adalah pengikat dubur. Maka barang siapa tidur, hendaknya dia berwudu. Ya. Hendaknya dia berwudu. Jadi orang kalau sudah tidur, maka dia mudah mengeluarkan angin dari duburnya. Ya. Apalagi tidur selama-lamanya alias mati. Diurut sedikit aja langsung apa? Langsung keluar. Insya Allah yang pernah memandikan mayat paham itu. Cuma diurut gini seret. Kenapa? Karena pengikatnya sudah enggak ngikat lagi, udah meninggal. Sudah meninggal. Jadi orang yang tidur maka dia berwudu. Dan ini juga pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah sholat Isya, lalu nggak batal, semalaman suntuk begadang karena beliau meneliti sebuah permasalahan sampai nggak ingat tidur, sampai ketemu subuh. Lalu kemudian beliau sholat subuh dengan wudu Isya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya apa? Karena beliau nggak tidur, maka beliau apa? Mengamalkan wudu di waktu Isya. Imam Syafi'i pernah melakukan seperti ini. Semalaman suntuk nggak batal, beliau sholat subuh dengan wudu Isya. Ya, karena nggak tidur. Tapi kalau belum tidur, maka batal. Adapun gila, pingsan, dan yang sepertinya, maka ia membatalkan sesuai dengan kesepakatan ijma'. Tidur yang membatalkan adalah tidur yang nyenyak, di mana pelakunya tidak mengetahui sama sekali bagaimana posisi tidurnya. Adapun tidur yang ringan, tidak nyenyak, maka ia tidak membatalkan wudu. Karena para sahabat juga tertimpa kantuk saat mereka menunggu sholat, lalu mereka bangkit dan sholat tanpa berwudu. Kalau seandainya orang lagi sholat tarawih, imam baca panjang, dia berdiri sholat sampai jatuh dia. Ini kira-kira gimana nih? Batal nggak wudunya nih? Sholatnya sah apa enggak? Untuk kehati-hatian wudu. Kalau misalnya ngantuknya masih ngangguk-ngangguk gitu, insya Allah nggak batal. Tapi kalau sudah tidurnya pulas sampai terjatuh, gedepak. Ada tuh terjadi kayak gitu. Ada juga dia sujud gak bangkit-bangkit lagi. Sujud gak bangkit lagi. Itulah nyenyak, itu udah pulas tuh. Nah kalau begitu sudah dia wudu. Baik, kemudian yang keempat, menyentuh kemaluan manusia tanpa pembatas. Berdasarkan hadis Busrah binti Safwan radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, "Man massa farjahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Dalam hadis Abu Ayyub dan Ummu Habibah juga, "Man massa farjahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Baik, yang nomor 4 ini khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan hadis ini hanya anjuran. Ada yang mengatakan hadis ini hanya anjuran. Kenapa ada sebagian mengatakan memegang kemaluan tidak batal, hanya anjuran saja? Karena ada sebuah hadis Rasulullah bersabda ketika ada orang yang menyentuh kemaluannya, Rasul bersabda, "Innama hiya bid'atun minka." Sesungguhnya kemaluan itu hanyalah anggota badanmu. Artinya kemaluan sama hidung sama aja. Kita nyentuh hidung batal enggak wudu kita? Untuk kuping, untuk kaki enggak batal kan? Apa dosanya kemaluan disentuh? Batal. Dia kan termasuk anggota badan kan?
anggota kita kan. Nah, sehingga ada sebagian ulama mengatakan enggak batal menyentuh kemaluan. Karena apa? Rasulullah mengatakan innama hiya bid'atun minka, sungguhnya kemaluan hanya bagian anggota badan darimu. Sehingga mereka menganggap bahwa hadis ini barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Ini anjuran, siapa yang memegang kemaluan tanpa pembatas dianjurkan berwudu. Ya. Dalam ilmu fikih, walaupun saya lebih cenderung kepada batal ya, tapi ini kita kan ini ilmu kita sampaikan. Jadi dalam ilmu fikih itu bahwa yang namanya perintah itu pada asalnya menunjukkan wajib. Kapan dia berubah dari wajib menuju anjuran atau sunnah? Ketika ada dalil yang memalingkan dari asalnya menuju kepada sunnah atau yang lainnya. Ya. Seperti misalnya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ashhidu idza tabaya'tum. Datangkan saksi jika kalian saling jual beli. Baik, kalau kita menggunakan kaidah umum perintah adalah wajib, gitu kan? Berarti wajib mendatangkan apa? Saksi setiap jual beli apapun. Ternyata ada dalam perbuatan Nabi SAW, Rasulullah pernah jual beli tanpa mendatangkan saksi. Berarti perbuatan Nabi SAW itu menunjukkan bahwa yang mendatangkan saksi itu hukumnya sunnah, keluar dari kategori wajib. Nah, jadi ya ulama ada yang mengatakan memegang kemaluan tanpa pembatas itu membatalkan wudu. Sebagian mengatakan enggak batal berdasarkan hadis innama hiya bid'atun minka, sungguhnya dia hanyalah bagian dari anggota badanmu. Ini adalah hadis ini adalah kitab Bulughul Maram. Walaupun apa? Untuk kehati-hatian kita ambil pendapat yang apa? Membatalkan. Apalagi menyentuhnya berdasarkan syahwat. Ya. Baik. Kemudian yang kelima, makan daging unta. Berdasarkan hadis Jabir bin Samurah, saya ada pernah dapat pendapat kenapa menjadi batal, makan kambing nggak batal, makan daging unta batal. Ya. Akan tapi alasan-alasan itu ternyata tidak kuat. Allah a'lam bishawab. Ada mengatakan karena unta tercipta dari ini, karena begini. Akhirnya apa? Mending kita udah apa kata Nabi dah, itu aja. Ya. Kita bacakan hadisnya. Berdasarkan hadis Jabir bin Samurah, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana tawadda'u min luhumil ghanam? Qala in syi'ta fatawadda' wa in syi'ta la tatawadda'. Qala ana tawadda'u min luhumil ibil? Qala na'am tawadda' min luhumil ibil. Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kami perlu berwudu disebabkan makan daging kambing? Beliau menjawab, bila kamu berkehendak maka silakan berwudu, dan bila berkehendak untuk tidak wudu maka tidak perlu berwudu. Artinya terserah kamu mau wudu atau tidak wudu, terserah. Ini kalau makan daging kambing. Ya. Dia bertanya, apakah kami perlu berwudu disebabkan makan daging unta? Beliau menjawab, ya, berwudulah disebabkan makan daging unta. Disebutkan dalam kitab fikih, kenapa kok bisa daging unta itu membatalkan sedangkan daging kambing itu tidak membatalkan? Ada yang menyebutkan karena sebab ini, karena sebab itu dan sebagainya. Ya. Tapi setelah saya baca dan sebagainya, ya sudah, apa kata Nabi sudah. Karena memang sebagiannya adalah ya istinbat, kesimpulan-kesimpulan dan penelitian yang memang secara ya, itunya tidak ada dalil penguatnya tentang sebab-sebab itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau seandainya kita makan daging unta, kebetulan nggak pernah juga makan daging unta. Saya pun seumur hidup cuma sekali makan daging unta. Jadi bagi yang makan daging unta berwudu, karena itu membatalkan wudu. Sebagian ulama mengatakan tidak batal. Nah, ini disampaikan. Karena apa? Ada hadis dianggap sebagai nasikh, menasakh. Nasikh itu artinya menasakh, menghapus hukum yang datang duluan. Dia datang belakangan. Sedangkan hadis yang menjelaskan bahwa makan daging unta itu batal, itu datang duluan. Hadis yang mengatakan itu tidak batal datang belakangan. Sehingga yang belakangan itu menasakh, menghapus hukum sebelumnya. Sehingga ada yang mengatakan enggak batal, ada yang mengatakan tidak batal. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, tapi ketika kita melihat seperti ini, apalagi ulama juga ada menguatkan bahwa daging unta itu membatalkan,
Ya sudah, untuk kehati-hatian. Daripada sholat kita nanti ternyata nggak benar gimana? Ya. Karena yang menilai ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menilai sholat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, murtad dari Islam. Na'udzubillah, semoga Allah jaga kita dari murtad. Semoga Allah wafatkan kita dari Islam dan sunnah dan tauhid, dan berjumpa dengan orang beriman di padang mahsyar yang masukkan kita semua dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu." Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh telah gugur amalnya. Al-Maidah ayat 5. Dan wudu termasuk amalan. Wudu termasuk apa? Amalan. Ya. Dan semua yang mewajibkan mandi itu mewajibkan wudu kecuali kematian. Dan semua yang mewajibkan mandi itu mewajibkan wudu kecuali kematian. Jadi artinya apa? Yang nomor 6 ini murtad dari Islam. Allah berfirman, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang kafir setelah beriman, maka sungguh telah gugur amalannya. Sehingga apa? Kalau seandainya amalannya gugur, maka wudu juga ikut apa? Gugur. Karena wudu termasuk amalan. Ya, wudu termasuk amalan. Sudah masuk isya? Atau belum? Udah isya? Baik, mungkin azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Oh iya, sah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Bismillah. Dalam masalah muntah tadi saya bawakan dalil man dara'ul qai falaysa 'alaihi qada wa man istata'a 'amdan falyaqdi, itu dalil untuk puasa. Tadi saya salah berdalil. Di sini ada dalil yang dipakai oleh ulama ahli fikih tentang batalnya wudu, ya. Yaitu dalam hadis Abu Darda, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'a fatawadda'a falaqitu Thawban fi masjid Dimashq fadzakartu lahu dzalik faqala Thawban sadaq ana sababtu lahu wudu, rawahu al-Athram wa Tirmidzi wa qala hadza asahhu syai'in fi hadzal bab. Abu Darda berkata bahwa Nabi SAW muntah lalu berwudu. Lalu kemudian aku berjumpa dengan Thawban di sebuah masjid Damaskus, fadzakartu lahu dzalik, aku sebutkan peristiwa itu. Faqala Thawban, berkata Thawban, sadaqa, dia berkata benar. Ana sababtu lahu wudu'ahu, akulah yang menuangkan air wudu'nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, perbuatan Nabi, perbuatan mujarrad itu terkadang tidak diartikan wajib dan sebagainya. Ya. Sehingga ulama ada yang mengatakan enggak batal. Rasulullah lakukan itu apa? Untuk memperbaiki wudu aja, palingan untuk sunnah dan sebagainya. Ya. Sehingga para ulama mengatakan, ada yang mengatakan apa? Tidak membatalkan wudu. Tapi di sini penulis mengatakan untuk kehati-hatian. Untuk kehati-hatian maka tetap berwudu. Baiklah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan satu dua pertanyaan, kalau tidak ada kita tutup langsung. Ya. Baik. Kalau seandainya terkena najis, apakah dia berwudu lagi, gitu ya? Maka tadi kita sudah baca ya pembatal tadi, pembatal wudu. Adapun ketika kita terkena najis dan waktunya tidak lama, langsung aja kita basuh, bersih sebagai enggak batalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Langsung segera, biar langsung segera. Ini ada dalam perbuatan Nabi SAW. Nabi SAW waktu sholat pakai sendal, karena waktu itu lantainya dari pasir dan sebagainya. Langsung Rasul melempar sendalnya. Sahabat Nabi pun di belakang serta merta langsung melempar sendalnya. Nggak pakai nanya, Rasul ngamalkan langsung ikut. Setelah sholat, Rasulullah heran, kalian ngapain lempar sendal? Wah ya Rasulullah, aku lihat engkau lempar sendal, kami pun ikut lempar sendal. Tadi ceritanya, aku sholat bawa sendal, Jibril datang kepadaku, wahai Muhammad, di sendalmu ada najis. Sehingga ketika kita sadar ada najis, langsung kita bereskan, teruskan sholatnya. Teruskan apa? Sholatnya. Apalagi dia tidak langsung bersama kita, apalagi dia terpisah. Terpisah. Langsung dalam sholat lepaskan. Ya. Tapi kalau seandainya dalam sholat kita kena najis di sini misalnya, ya nggak bisa kan? Berarti kita harus membatalkan sholat, kita basuh dulu dan sebagainya. Ini ya pernah ada perbuatan Nabi SAW seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Gimana kalau sendawa gitu? Sendawa itu kadang kan itu durian. Kamu kan berjamaah kayak ngatur pas sholat kan sendawa. Baik, bersendawa apapun lah yang kira-kira mengganggu jamaah, kalau seandainya masih bisa tahan. Karena apapun yang mengganggu manusia juga mengganggu malaikat. Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhul insan. Sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan apa yang terganggu pada manusia. Kalau manusia terganggu, maka malaikat pun ikut terganggu. Jadi ya kalau seandainya kita apalagi habis makan durian, ya, kalau bisa nahan tekanan ini masih bisa tahan. Tapi kalau memang nggak bisa tahan, ya maka pandai-pandailah. Mungkin pas ketika sujud kita sendawakan baru kita sujud, ya gitu kan, supaya nggak kena kepada kawan kita. Tapi kalau misalnya nggak bisa, memang sudah harus mengeluarkan, gimana lagi kan? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi?
minum susunya. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Kalau secara zahirnya adalah makan daging unta, adapun susunya wallahu a'lam. Tapi kalau dapat di pertemuan akan datang, kalau ingat saya sampaikan. Udah. Bagi yang memandikan mayat, man ghassala maitan falyaghtasil mandi. Barang siapa yang memandikan mayit maka dia mandi. Seperti itu. Baiklah, mungkin sampai sini kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.